Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dan bahagia. Guru harus merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar, sampai mengevaluasi dan refleksi dari proses pembelajaran yang berlangsung. Ada 3 hal dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Seperti karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang menjadi bagian daripada produk yang dimaksud. Pada video pembelajaran kali ini, pembelajaran diferensiasi dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Pelajaran sosial emosional adalah kesadaran penuh atau mindfulness yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi yang ada sekarang. Tentu saja hal ini dilandasi dengan rasa ingin tahu. Untuk mendapatkan mindfulness pada peserta didik, guru harus menggunakan berbagai teknik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Salah satu teknik dalam mindfulness adalah stop. Stop artinya berhenti sejenak. T adalah take a deep breath. O adalah observe atau mengobservasi. Dan P adalah proceed atau melanjutkan kegiatan. Teknik mindfulness dalam pembelajaran berdiferensiasi tentu saja akan menghadirkan kesadaran penuh kepada peserta didik sehingga peserta didik siap dan enjoy untuk mengikuti pembelajaran. Teknik stop ini juga teknik melihat secara sadar, secara penuh, dan teknik mendengar secara penuh. Pembelajaran sosial emosional dalam teknik mindfulness nantinya akan membangun kesiapan siswa, terutama ketika mereka akan memanage diri, manajemen diri. Mereka akan membangun kesadaran sosial, bagaimana melatih mereka untuk keterampilan berelasi, sehingga mereka mampu untuk mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik mindfulness yang menghadirkan kesadaran penuh dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran adalah bagian yang penting dalam proses pembelajaran dan memegang peranan strategis dalam kurikulum Merdeka. Asesmen ini tentu saja dilakukan sebelum pembelajaran secara formal dan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan potensi siswa dalam memahami materi. Asesmen ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti tes tertulis, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok, sehingga guru memegang peranan penting dalam memilih metode yang tepat. Asesmen awal sangat bermanfaat bagi guru dalam menentukan arah pembelajaran dan menyesuaikan materi yang diajarkan dengan tingkat kemampuan siswa. Asesmen dilakukan dengan membagikan angket kepada seluruh siswa dan melalui Google Form, sehingga mereka bisa mengisi instrumen yang telah disiapkan. Selamat siang semua. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya tentang materi kita yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Alisa, berdiri. Materi yang kita pelajari pada minggu lalu yaitu membahas mengenai tes eskalasi. Dan hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Materi kita hari ini kita akan belajar bagaimana menulis karya ilmiah. Sebelum saya lanjut, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Anda sebagai peserta didik mampu untuk memahami esensi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, menyusun latar belakang karya ilmiah sederhana dalam bentuk makalah atau laporan penelitian. Jelas untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mindfulness dulu dalam pembelajaran. Sudah siap? Ya. Yang lalu saya sudah pastikan bagaimana mindfulness dalam pembelajaran itu ada teknik stop. Ya, stop dengan posisi yang nyaman, usahakan tidak bersandar dan tidak membungkuk.
pastikan kaki Anda bertumpu di lantai. Berhenti sejenak dari semua aktivitas. Dengarkan alunan irama yang ada di dalam ruangan ini. Fokus dan konsentrasi sambil menarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas dan hembuskan. Amati nafas yang keluar masuk dari rongga hidung Anda. Amati perasaan Anda saat ini. Amati udara yang keluar masuk di sekitar Anda, yang menghampiri sekujur tubuh Anda. Suara yang paling dekat di sekitar Anda dan suara yang paling jauh. Sekali lagi, dengarkan suara yang paling dekat di sekitar Anda dan paling jauh. Sambil menarik nafas dan mengamati perasaan Anda saat ini. Hadirkan kebahagiaan, hadirkan cinta dan kasih sayang di dalam perasaan Anda. Hadirkan motivasi yang kuat, semangat yang baru. Hadirkan 3 benda di depan Anda. Hadirkan 3 benda di depan Anda. Lihat benda yang pertama. Amati bentuknya. Amati warnanya. Amati coraknya. Sekarang untuk Anda semua yang ada di tempat ini. Tadi kita sudah mindfulness dengan teknik stop. Kita melihat dengan kesadaran penuh dan mendengar dengan kesadaran penuh. Dari praktik mindfulness tadi, apa yang Anda rasakan? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan, Alisa, berdiri. Rasa saya yaitu menumbuhkan rasa semangat dalam diri saya dan juga membuat hati dan pikiran saya menjadi tenang. Iya, berita tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan menggali esensi karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah dan bagaimana kita membuat karya ilmiah sederhana dalam bentuk makalah atau laporan sederhana. Iya. Oke, karena narkoba. Jadi diterangkan di latar belakang masalahnya, apa itu narkoba, bagaimana bahaya narkoba itu sebagai generasi muda, supaya Anda tidak terjerumus ke dalam narkoba. Tidak banyak yang Anda ketahui. Oke? Selamat berdiskusi. Serius. Karena bagus ya dalam generasi muda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dampak negatif internet. Internet itu sebenarnya bagus untuk kami masyarakat, baik siswa. Gambar bumi, di mana ini adalah tempat tinggal kami semua umat manusia. Maka dari itu kita harus lindungi bumi, tempat tinggal kita, dan jadikannya tempat yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, menyusun karya ilmiah kita harus tahu dulu bagaimana topik dalam karya ilmiah itu dan bagaimana kita mengembangkan topik dalam karya ilmiah. Dan dari presentasi tadi, saya melihat bahwa Anda sudah memahami, ya ketiga kelompok sudah memahami, bahkan sudah bisa mendeskripsikan dengan baik bagaimana latar belakang dalam sebuah karya tulis ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok yang pertama. Oh ya, Gideon. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Refleksi atau perasaan saya saat belajar materi ini, saya merasa sangat senang, bahagia, dan kita mau sangat bahagia karena teman-teman sekalian ini kita jadi bisa berkomunikasi. Terima kasih hari ini Anda begitu hebat, Anda begitu luar biasa, Anda adalah generasi cerdas yang nantinya akan membangun ekosistem pendidikan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Tetap semangat, tetap enjoy, dan tetap excited untuk maju terus demi pendidikan Indonesia.